Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah tentang pertolongan pertama khususnya pada PMR Wira. Baik, kita memasuki materi yang pertama tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini definisinya yaitu pemberian pertolongan segera. Jadi ini sifatnya secepatnya kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Jadi ketika kita menemukan suatu korban, nah disitulah kita sudah sepantasnya memberikan pertolongan sebisa mungkin, semampu kita. Selanjutnya, tentang medis dasar, yaitu tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dapat dimiliki oleh orang awam atau orang yang terlatih secara khusus. Jadi untuk medis dasar ini merupakan tindakan perawatan yang biasanya dilakukan oleh para dokter dan juga para medis. Tapi ilmu ini bisa dimiliki oleh orang awam. Orang awam ya seperti kita, seperti kalian semua, ya, seperti masyarakat. Dan masyarakat tersebut paling tidak sudah memiliki dasar-dasarnya bagaimana cara melakukan pertolongan pertama tadi. Batasannya adalah sesuai dengan sertifikat yang dimiliki oleh pelaku pertolongan pertama. Suatu misal seorang anak itu sudah dibekali ilmu tentang bagaimana menolong seseorang. Nah, ini paling tidak anak tersebut atau orang tersebut sudah memiliki sertifikat sebagai pelaku PP atau pertolongan pertama. Nah, kita masuk ke penolong pertama. Jadi tadi ada pertolongan pertama, sekarang penolong pertama. Lalu siapa sih penolong pertama tersebut? Penolong pertama yaitu orang yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Jadi di sini penolong pertama ini orang, entah itu siapapun orangnya, ya, yang tahu bahwa kejadian tersebut, nah ini termasuk pelaku PP, entah itu orang itu bisa melaksanakan atau menolong atau tidak, yang penting dia tahu meskipun orang tersebut cuma memberikan kabar kepada orang bahwa di sana ada suatu kecelakaan atau yang lainnya, maka orang tersebut sudah termasuk pelaku PP atau penolong pertama. Nah, tujuan pertolongan pertama yang pastinya ada banyak sekali. Yang pertama, menyelamatkan jiwa penderita. Ini yang diutamakan. Jadi ketika kita melakukan pertolongan pertama, maksimalnya sebisa mungkin kita bisa menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa penderita tersebut. Yang kedua, kita diusahakan untuk mencegah cacat. Maksudnya di sini mencegah cacat secara permanen. Selanjutnya, memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Ini ada dasar hukum
ketika kita melakukan pertolongan pertama, ya. Dasar hukumnya yang pertama pemberian pertolongan pertama, yaitu pasal 531 KUA Pidana yang berbunyi, barang siapa mengetahui, ya, ada seseorang yang dalam keadaan meminta pertolongan dan kita lalai memberikan pertolongan tersebut dan akhirnya orang tersebut meninggal dunia, maka kita akan dituntut kurungan, ya, atau mendapatkan pasal 531 ini. Jadi ketika ada seseorang yang meminta bantuan kepada kita dan kita enggan atau tidak mau atau cuek, dan akhirnya orang yang meminta bantuan tadi katakanlah meninggal dunia, maka kita bisa kena pasal ini, pasal 531 ini. Selanjutnya kita diperintahkan untuk menjaga kerahasiaan si korban. Jadi kita tidak boleh membuka aib korban, entah itu bagaimanapun, ya. Ketika si korban mempunyai aib, ya kita simpan, ya, kita rahasiakan. Ini sesuai dengan pasal 322 KUH Pidana. Dan ini penting untuk kita semua penolong, ya, pelaku PP tadi juga perlu meminta izin sebelum menolong. Ini yang biasa sering dilupakan oleh pelaku PP. Padahal ini sangat penting, ya. Karena apa? Ketika kita mau menolong, ya, niatan kita itu sudah baik, ya, niatan kita mulia. Tetapi ketika orang yang mau kita tolong tersebut tidak mau, ya, maka akan berakibat buruk kepada kita. Jadi penting bagi penolong untuk meminta izin. Nah, izin tadi itu ada dua, ya. Persetujuan yang dianggap diberikan atau tersirat, yaitu persetujuan yang umum diberikan dalam keadaan penderita sadar atau normal. Ini katakanlah korban meminta bantuan kepada kita, Mas atau Mbak, tolong saya. Nah, ini berarti itu persetujuan yang diberikan. Persetujuan yang dinyatakan, ini sebagai misal persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau secara tertulis oleh penderita itu sendiri. Selanjutnya, kewajiban pelaku penolong pertama, ya, pelaku pertolongan pertama. Kita ada kewajibannya ini sebagai pelaku PP. Yang pertama, menjaga keselamatan diri. Ini penting sekali karena kita tidak boleh menjadi korban selanjutnya, korban yang kedua, nggak boleh. Diusahakan, ya, tidak menjadi korban selanjutnya. Maka keselamatan penolong itu utama. Selain itu juga menjaga keselamatan tim kita. Baru setelah itu kita menyelamatkan penderita dan orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, menjangkau penderita. Kita sebisa mungkin bisa mendekati penderita, menolong penderita. Ini. 3, mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. Makanya sebelum kita melakukan pertolongan pertama, kita harus menilai keadaan dulu. Ini fungsinya.
untuk mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa, baik itu nyawa penolong maupun nyawa penderita. Yang keempat, meminta bantuan atau rujukan. Ini juga penting. Karena apa? Kita tidak bisa menolong sendiri. Setelah kita memberikan pertolongan, ya, kita dituntut untuk apa? Merujuk pasien tadi ke fasilitas kesehatan, entah itu puskesmas ataupun rumah sakit. Yang kelima, memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat sesuai keadaan penderita. Ya, perlu kita pahami bahwa cepat dan tepat. Cepat kalau salah dalam pemberian pertolongan juga fatal. Ya. Tepat tetapi lambat juga kurang baik. Maka seorang pelaku PP harus terlatih. Suatu misal pemberian pembalutan, harus berlatih bagaimana cara membalut yang baik dan cepat. Selanjutnya, membantu penolong yang lain. Ketika kita menolong dalam tim, ya, berarti kita harus saling berkomunikasi dengan tim kita. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan medis penderita. Nah, tadi sudah disampaikan di atas, ada pasalnya, ya. Yang 8, melakukan komunikasi dengan petugas yang terlibat, entah itu kepolisian atau pihak medis yang lainnya. Ke-9, mempersiapkan penderita untuk ditransportasi atau dirujuk ke fasilitas kesehatan. Sekarang kita masuk ke kualifikasi penolong pertama. Yang pertama, harus jujur dan bertanggung jawab. Ini harus dimiliki. Ya. Yang kedua, harus profesional. Profesional bisa diraih dengan sering berlatih, ya, belajar terus. Yang ketiga, mempunyai kematangan emosi. Ini perlu dipupuk. Karena apa? Ketika seseorang menemui penderita, ya, satu kecelakaan, bisa jadi si penolong tadi tidak kuat melihat korban. Nah, bisa jadi emosinya bergejolak. Padahal ketika kita mau melakukan pertolongan pertama atau sedang melakukan pertolongan pertama, emosi kita itu harus tenang. Tidak boleh katakanlah gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Selanjutnya, mampu bersosialisasi, entah itu dengan tim kita atau dengan masyarakat atau dengan pihak medis dan lain sebagainya. Yang kelima, kemampuan nyata terukur sesuai dengan sertifikat atau sertifikasi. Yang keenam, mempunyai kondisi fisik yang baik. Pelaku PP diusahakan kondisi badannya fit, sehat. Nah, ini. Ketika kita melakukan pertolongan pertama, di situ pasti kita bersentuhan langsung dengan korban, maka kondisi tubuh kita, ya, fisik kita, ya, harus sehat dan kuat. Yang ketujuh, ini yang terakhir, ya, harus mempunyai rasa bangga. Karena apa? Kita sudah menolong seseorang, ya, padahal menolong seseorang tersebut sangat mulia, apalagi orang tersebut sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Dan ketika kita bisa memberikan pertolongan pertama, ya, pertolongan dengan baik kepada penderita, maka saya yakin di dalam diri kita
pasti akan memiliki rasa bangga. Oh, saya sudah memberikan yang terbaik pada orang yang membutuhkan. Nah, itu tadi materi kita tentang pertolongan pertama. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.